Sementara semua orang fokus ke ancaman perang Iran-AS, ada negosiasi diam-diam yang lagi terjadi. Dan ini bisa nentuin harga BBM kamu bulan depan. Dan yang bikin ini makin menarik, negosiasi ini kelihatannya kayak solusi damai biasa. Tapi kalau kamu baca lebih detail, ada satu poin di dalamnya yang sebenarnya bikin salah satu pihak menang telak. Dan itu bukan pihak yang kamu kira. Kita bahas itu di pertengahan video, tapi dulu, kita perlu paham dulu gimana ceritanya sampai kita bisa nyampe di titik ini. Semua berawal akhir Februari 2026. Amerika sama Israel ngelancarin serangan udara ke Iran, dan salah satu targetnya level tertinggi, pemimpin tertinggi Iran sendiri kena. Iran nggak diem aja. Sebagai balasan, mereka nutup Selat Hormuz. Bukan cuma nutup di atas kertas, tapi beneran ditutup pakai kapal perang, drone, sampai ranjau laut yang dipasang di jalur pelayaran. Buat yang belum tahu kenapa selat ini segitu pentingnya, Hormuz itu cuma selebar sekitar 33 km di titik tersempitnya, tapi di situ lewat sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas dunia tiap hari. Bayangin kalau satu jalan tol utama satu-satunya yang nyambungin sepertiga negara ke sisanya, terus tiba-tiba ditutup total. Itu kira-kira skala dampaknya. Nih yang bikin ini serius. Gara-gara penutupan ini, sejumlah kapal dagang dilaporkan rusak kena serangan, dan ada laporan kapal yang disandera. Ada juga korban jiwa dari pihak pelaut, serta pekerja pelabuhan yang kena imbas di kawasan Teluk. Meski angka pastinya masih terus berkembang dan belum semuanya terverifikasi penuh oleh pihak independen. Yang jelas, ini bukan lagi soal ketegangan diplomatik doang, ini udah jadi zona perang beneran di jalur laut paling sibuk di dunia. Terus gimana respon Amerika? Mereka nggak tinggal diem. Pada fase eskalasi lanjutan konflik, AS mulai blokade balik ke Iran, nutup akses kapal keluar masuk pelabuhan Iran. Menurut klaim militer AS sendiri lewat CENTCOM, blokade ini bikin Iran rugi sekitar 500 juta dolar setiap hari. Angka ini penting dicatat datangnya dari pihak yang lagi berkonflik langsung. Jadi anggap aja sebagai klaim sepihak, bukan angka final yang diverifikasi lembaga netral. Tapi kalaupun angkanya agak dilebih-lebihkan, dari sisi logistik aja udah kelihatan blokade ini nyata dan berdampak besar ke ekonomi Iran. Nah ini yang menarik. Iran, negara yang secara militer jauh lebih kecil dibanding Amerika, justru berhasil bikin ekonomi global. Pusing 7 keliling cuma dengan nutup satu selat. Kadang yang paling ditakutin bukan yang paling kuat senjatanya, tapi yang paling strategis posisinya. Iran ngerti betul, mereka duduk di titik paling vital buat energi dunia, dan mereka mainin kartu itu abis-abisan. Ini kayak permainan catur di mana satu bidak kecil di posisi yang tepat bisa nyandera pergerakan seluruh papan. Ini sebenarnya bukan cerita baru. Puluhan tahun lalu, penutupan terusan Suez juga pernah bikin geger ekonomi dunia. Polanya mirip, negara yang kalah jauh secara militer, tapi duduk di titik geografis paling krusial, bisa punya daya tawar yang jauh lebih besar dari yang orang kira. Hormuz sekarang jadi versi modern dari cerita itu, skalanya lebih gede, karena yang lewat bukan cuma barang dagangan, tapi energi yang dipakai hampir seluruh negara di dunia. Efeknya nyampe kemana-mana. Perusahaan pelayaran mulai parno. Sejumlah kapal tanker Arab Saudi ketahuan ubah rute, bukan lewat jalur biasa dekat Laut Merah, tapi muter jauh banget lewat selatan Afrika. Itu jarak tambahan ribuan kilometer, cuma buat ngehindarin risiko di kawasan Hormuz. Ongkos naik, waktu tempuh naik, dan ujung-ujungnya harga yang kita bayar di pom bensin juga ikut naik. Dan bukan cuma soal muter rute doang, ancamannya juga makin nyata. Kelompok Houthi di Yaman, yang juga ikut aktif di konflik regional ini, mengklaim udah menolak masuk puluhan tanker Arab Saudi dari jalur pelayaran mereka. Jadi kapal-kapal dagang sekarang harus mikirin dua front risiko sekaligus. Aktivitas militer Iran di Hormuz plus ancaman dari Houthi di jalur alternatif dekat Laut Merah. Praktis, hampir nggak ada jalur aman yang benar-benar bebas risiko buat kapal tanker minyak lewat kawasan ini sekarang. Dan efek ini bukan cuma dirasain negara Timur Tengah doang. Menurut proyeksi Lembaga Ekonomi Global, pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diperkirakan melambat jadi sekitar 2,5%. Salah satu penyebab utamanya ya lonjakan harga energi ini. Negara-negara berkembang yang paling kena getahnya, karena mereka paling bergantung sama harga minyak impor. Dan pertumbuhan pendapatan per kapita di negara-negara ini diperkirakan jadi yang paling lemah sejak masa pandemi. Jadi ini bukan cuma cerita soal dua negara yang lagi berantem. Ini cerita yang mempengaruhi harga barang di warung dekat rumah kamu, ongkos transportasi, sampai nilai tukar rupiah. Terus gimana kabar terbaru minggu ini? Ini dia bagian pentingnya. Tanggal 1 Agustus, Trump ngumumin lewat Truth Social kalau dia batalin rencana serangan besar-besaran ke infrastruktur energi Iran. Katanya karena Iran dan beberapa negara Teluk minta ruang diplomasi dan kerangka dasar sebuah kesepakatan udah disetujui. Tapi menariknya, ini bukan kejadian sekali doang. Menurut hitungan ABC News, ini udah jadi kejadian ke-7 kalinya Trump ngancem serangan besar, terus di menit-menit terakhir menunda atau batalin. Dan penting dicatat, beberapa kali setelah pengumuman pembatalan itu, serangan tetap terjadi juga.
Jadi pola ini lebih tepat disebut ancam tunda eskalasi lagi daripada sekadar ancam lalu baik-baik aja. Terus nggak lama setelahnya, awal Agustus, Trump malah ngomong keras lagi ke Iran, nyebut mereka munafik soal proses negosiasi. Karena Tehran secara terbuka bilang mereka nggak lagi ngobrol sama AS dan cuma berurusan sama Oman. Nah, ini bagian yang menarik. Di satu sisi Trump kelihatan pengen klaim ada kemajuan diplomatik. Tapi Iran sendiri justru buru-buru ngebantah lagi ada pembicaraan langsung sama AS. Situasinya maju mundur dan penuh klaim yang saling kontradiksi kayak gini terus, dan ini bikin banyak analis susah nebak arah negosiasinya bakal kemana. Tapi di tengah kekacauan sinyal ini muncul kabar yang menurut gue justru paling krusial dari semuanya. Tanggal 5 Agustus, Iran mengumumkan pihaknya sudah menyepakati koordinat rute pelayaran baru lewat Selat Hormuz bersama Oman. Meski pernyataan resmi bersama dua negara itu masih dalam tahap finalisasi draft saat berita ini keluar. Nah, ini bagian yang gue janjiin dari awal tadi. Kedengarannya kayak kabar baik kan? Ada jalur aman, kapal bisa lewat lagi, harga minyak bisa turun. Tapi coba dengerin baik-baik apa yang Iran bilang sendiri soal kesepakatan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran secara eksplisit bilang, kesepakatan sama Oman ini sendirian nggak otomatis bikin selat itu aman buat dilewati. Kenapa? Karena menurut mereka, penyebab utama ketidakamanan di Hormuz itu ya blokade AS itu sendiri, dan blokade itu masih jalan terus. Jadi ini bukan solusi yang nyelesain krisisnya. Ini lebih ke arah Iran nunjukin, kita bisa atur jalur ini sama tetangga kita sendiri, tanpa perlu AS ikut campur. Iran bahkan tegas bilang Amerika sama sekali nggak dilibatin dalam negosiasi ini. Itu artinya, Iran lagi nunjukin ke dunia bahwa mereka masih pegang kendali penuh atas siapa yang boleh lewat dan gimana caranya, bukan komunitas internasional yang nentuin. Jadi sebenarnya, ini bukan cerita soal perdamaian akhirnya tercapai. Ini cerita soal siapa yang pegang kendali narasi setelah 6 bulan kekacauan. Dan sejauh ini, Iran yang berhasil bikin dunia nunggu kepastian dari mereka, meskipun mereka yang awalnya diserang duluan di konflik ini. Buat konteks tambahan, ini bukan pertama kalinya jalur pelayaran strategis jadi alat tawar-menawar politik gede-gedean. Sepanjang sejarah, siapa yang kontrol jalur laut sempit biasanya punya leverage jauh lebih besar dari ukuran negaranya. Tapi skalanya kali ini beda. Hormuz itu jalur buat 1/5 pasokan minyak dan gas dunia, jauh lebih vital dibanding selat-selat strategis lain yang pernah jadi rebutan. Kalau deal ini gagal atau molor lagi, jangan kaget kalau harga energi global bisa naik lebih tajam dari yang sekarang. Apalagi kalau ditambah faktor cuaca ekstrem yang juga lagi mengancam sejumlah negara berkembang tahun ini. Terus apa artinya buat kita di Indonesia? Rupiah dan IHSG itu sensitif banget sama isu kayak gini. Setiap kali ketegangan Iran-Israel naik, biasanya pasar saham kita ikut goyang, dan harga BBM subsidi maupun non-subsidi, jadi taruhannya kalau harga minyak dunia terus naik. Pemerintah sendiri udah beberapa kali ngeluarin pernyataan resmi lewat rapat lintas lembaga soal kondisi ekonomi domestik yang terjaga tapi tetap waspada gara-gara situasi geopolitik ini. Bukan cuma soal harga BBM langsung, efek berantainya juga kerasa. Biaya logistik naik, harga bahan pokok ikut naik, dan kalau rupiah melemah karena investor asing kabur, itu berimbas ke harga barang impor secara luas. Indonesia sebagai negara net importir, minyak otomatis lebih rentan. Setiap kali harga minyak naik signifikan, pemerintah dihadapin pilihan sulit. Tahan harga BBM subsidi dan tambah beban anggaran, atau naikkan harga dan tanggung risiko inflasi yang bikin daya beli masyarakat turun. Konfliknya jauh di Timur Tengah, tapi efeknya bisa langsung nyampe ke keputusan kebijakan di Jakarta. Jadi kalau AS akhirnya setuju cabut blokade dan jalur Hormuz mulai dibuka bertahap, ada kemungkinan tekanan ke harga energi bisa mereda. Dan itu kabar baik buat stabilitas ekonomi kita. Tapi selama blokade AS masih jalan, dan Iran sendiri udah bilang itu jadi syarat mutlak. Jangan berharap harga minyak bakal turun drastis dalam waktu dekat. Track record 6 bulan terakhir nunjukin banyak sinyal maju mundur antara ancaman dan upaya damai, dan itu bukan cuma masalah Timur Tengah, itu jadi masalah kita juga. Jadi balik ke pertanyaan awal tadi, apakah Selat Hormuz mau dibuka lagi? Jawabannya bukan sesederhana iya atau tidak. Iran memang sudah sepakat soal koordinat rute baru dengan Oman, tapi Iran sendiri udah bilang ini bukan solusi final. Dan kuncinya masih di tangan AS soal blokade. Dan itu ngasih tahu kita satu hal penting soal geopolitik hari ini. Kadang yang menang bukan yang paling kuat militernya, tapi yang paling pinter bikin narasi kita yang pegang kendali, bahkan di tengah situasi yang sebenarnya masih jauh dari selesai. Nah, ini baru soal Iran-Oman. Ada satu negara lain yang sebenarnya diem-diem paling dirugikan dari drama Hormuz ini, dan belum banyak yang bahas. Nanti gue kupas di video berikutnya. Kalau menurut kamu, Iran ini beneran menang dari situasi ini atau justru cuma menunda kekalahan? Tulis di komentar. Gue bakal baca satu-satu dan mungkin beberapa gue jawab langsung di video selanjutnya.